Satu jam di taman Getsemani, di bawah sinar malam yang mencekam, tempat hati diluluhkan, tempat jiwa berdiri sendiri. Jika boleh, biarkan cawan ini berlalu, namun cinta lebih tinggi, janji tetap kukuh. Senyap berbicara tanpa suara, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Satu jam di taman Getsemani, di bawah sinar malam yang mencekam, tempat hati diluluhkan, tempat jiwa berdiri sendiri. Jika boleh, biarkan cawan ini berlalu, namun cinta lebih tinggi, janji tetap kukuh. Senyap berbicara tanpa suara, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Sejam berlalu dengan penuh bisikan doa mengalir di antara angin malam. Sang penebus bersujud pilu, keringat bercampur darah. Murid-muridnya menunggu dan terlelap, menjadi saksi tangis penuh cinta. Getsemani. Selamat pagi, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian para pemirsa My Salva yang setia dimanapun Anda berada. Sebelum kita melakukan pekerjaan dan segala aktivitas kita hari ini, maka terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadikan kekuatan bagi kita pada pagi ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami puji Engkau Tuhan pada pagi ini atas segala pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat kembali menikmati hari yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 39. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah pelajaran dari sejam Getsemani. Ada satu pertanyaan untuk kita semua terkait dengan pembacaan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan jika Anda sudah tahu bahwa hidup Anda tinggal 1 jam saja? Sekali lagi,
Apa yang akan saudara lakukan jika saudara sudah mengetahui bahwa hidup saudara tinggal 1 jam saja hari ini? Tentunya tidak mudah dalam menjawab pertanyaan ini. Ada orang yang akan mengalami kegelisahan. Mungkin ada yang akan berdiam sejenak, memikirkan apa yang harus saya kerjakan jika waktuku tinggal 1 jam. Melakukan kegiatan dalam waktu 1 jam sesuai dengan keinginan kita tidaklah cukup waktu yang ada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sejam Getsemani menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Yesus ketika memiliki waktu hanya 1 jam saja sebelum ditangkap oleh para prajurit. Yesus hanya memiliki waktu 1 jam sebelum dirinya ditangkap oleh para prajurit. Yesus tidak mengajarkan kepada para muridnya bagaimana mereka harus berkhotbah. Yesus tidak mengajarkan kepada para muridnya bagaimana mereka harus hidup berdampingan dengan sesama. Namun dalam waktu sejam, Yesus mengajarkan kepada para murid untuk berdoa. Betapa pentingnya memiliki waktu yang ada untuk berdoa kepada Tuhan. Yesus hanya mengajarkan kepada para murid untuk berdoa. Sebab waktu untuk berdoa kepada Tuhan adalah sangat penting. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita perhatikan pembacaan saat ini, maka Alkitab memberitahukan bahwa Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Kenapa? Sebab cawan yang ada pada Yesus itu melambangkan penderitaan dan kesengsaraan yang harus dijalani dan ditanggungi oleh Yesus. Cawan yang ada pada Yesus melambangkan penderitaan dan kesengsaraan yang harus dijalani dan ditanggung oleh Yesus. Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menerima cawan yang diberikan kepadanya. Dalam penyerahan penuh kepada Bapa, Yesus tidak meminta agar kehendaknya lah yang jadi. Namun, jika kita lihat dari sisi kemanusiaannya, Yesus memang sempat memikirkan untuk lari dari kenyataan. Dijelaskan dalam 39, ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Hal ini menandakan bahwa Yesus juga merasakan ketakutan dari sisi kemanusiaan. Namun dalam ayat 39 ini merupakan doa pertama Yesus di Taman Getsemani. Ia meminta, "Ambillah cawan ini daripadaku." Artinya bahwa Yesus benar-benar mengalami ketakutan. Dia tidak menyembunyikan rasa ketakutan di hadapan para muridnya. Ia ketakutan supaya ia tidak meminum cawan yang diberikan kepada Yesus. Namun pada doa kedua dan ketiga merupakan hal yang sangat penting di sini. Menunjukkan akan adanya penundukan diri dan ketaatan dalam diri Yesus sebagai manusia untuk sepenuhnya taat pada kehendak Bapa dan melaksanakan kehendak Bapanya. Saya ulangi, doa kedua dan ketiga merupakan hal yang penting di sini, menunjukkan adanya penundukan diri, ketaatan dalam diri Yesus sebagai manusia. Untuk sepenuhnya dia harus taat pada kehendak Bapa dan melaksanakan kehendak Bapanya. Jika pada doa yang pertama ia meminta supaya jangan meminum cawan yang diberikan kepadanya, akan tetapi pada doa yang kedua dan ketiga Yesus datang kembali kepada Bapanya, merupakan suatu penundukan dan ketaatan kepada Bapa untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus rela meminum cawan itu meskipun dia tahu penderitaan dan kematian yang akan diterimanya. Bahkan Yesus terus berdoa dan berdoa kepada Bapanya. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah.
Apa yang dialami oleh Yesus merupakan suatu pergumulan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang dimana secara manusia tentu tidak akan mampu, tentu tidak akan mudah untuk menanggung beban yang diberikan kepadanya. Saudaraku yang berkata Tuhan, sebagai manusia, Yesus merasakan kesedihan. Yesus juga merasakan ketakutan yang mendalam. Bahkan dalam kepedihan yang dialami oleh Yesus, ia mengungkapkan suatu pernyataan, seperti mau mati rasanya. Yesus yang sebelumnya digambarkan pergi menyendiri untuk berdoa, namun ia meminta ditemani oleh ketiga para muridnya, karena begitu berat yang harus ditanggung oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran apa yang akan kita dapatkan dari renungan pada saat ini? Sejam Getsemani dalam hidup kita, yaitu bahwa setiap kita tentunya memiliki pergumulan. Tentunya kita semua memiliki persoalan dalam pribadi kita masing-masing. Bahkan dalam pergumulan dalam keluarga ataupun pekerjaan yang kita miliki. Salah satu hal yang memampukan Yesus mengambil cawan adalah ketaatan, ketundukan yang penuh kepada kehendak Bapanya. Salah satu hal yang memampukan Yesus mengambil cawan itu adalah ketaatan, serta ketundukan yang penuh kepada kehendak Bapanya. Sikap Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Dia bersikap terhadap pergumulan yang sangat besar dalam hidupnya, yaitu berdoa. Saya ulangi, sikap Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Dia memiliki sikap terhadap pergumulan yang sangat berat dalam kehidupannya, pergumulan yang sangat luar biasa yang harus Ia terima, yaitu dengan berdoa kepada Bapanya. Saudaraku yang berkat Tuhan, ketika ada pergumulan, persoalan yang sangat hebat dalam hidup Anda, dalam hidup saudara, pilihan yang tepat adalah berdoa kepada Bapa di surga. Ketika saudara berdoa, kuasanya akan memampukan saudara untuk menghadapi segala pergumulan. Ketika saudara berdoa kepada Bapa di surga, kuasanya akan bekerja dalam rumah tangga saudara. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan memulihkan hidup saudara. 1 jam adalah sesuatu yang mustahil untuk mengubah hidup seseorang. Namun tidak ada yang mustahil bagi Bapa di surga. Yesus menggunakan waktu 1 jam untuk berdoa kepadanya dan mengubah kehidupan manusia untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa di surga. Bahkan berulang kali Yesus datang kepada Bapanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sesibuk apapun diri saudara, jangan pernah lupa untuk datang kepada Bapa di surga lewat doa-doa saudara secara terus-menerus. Saya ulangi bagi kita, sesibuk apapun diri saudara, jangan pernah lupa untuk datang kepada Bapa di surga lewat doa-doa saudara secara terus-menerus, meskipun waktu yang saudara miliki sangatlah singkat. Namun luangkanlah waktu untuk berdoa kepadanya. Yakinlah bahwa dengan doa saudara akan dimampukan dalam segala hal. Dengan doa saudara akan dimampukan dalam segala hal. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dalam diri kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan berdoalah kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami puji Engkau Tuhan pada saat ini. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang membutuhkan kekuatan untuk mengatasi segala pergumulan. Namun saat ini melalui firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami bahwa di saat kami menghadapi pergumulan yang hebat, di saat kami menghadapi persoalan hidup yang luar biasa, maka satu-satunya jalan yang dapat membawa kemenangan
kepada kami adalah ketika kami memilih untuk berdoa kepada Bapa di surga. Sebab dengan berdoa kami dimampukan. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. 1 jam di Taman Getsemani, di bawah sinar malam yang mencekam, tempat hati diluluhkan, tempat jiwa berdiri sendiri. Jika boleh, biarkan cawan ini berlalu, namun cinta lebih tinggi, janji tetap kukuh. Senyap berbicara tanpa suara, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. 1 jam di Taman Getsemani, di bawah sinar malam yang mencekam, tempat hati diluluhkan, tempat jiwa berdiri sendiri. Jika boleh, biarkan cawan ini berlalu, namun cinta lebih tinggi, janji tetap kukuh. Senyap berbicara tanpa suara, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Sejam berlalu dengan penuh bisikan doa mengalir di antara angin malam. Sang penebus bersujud pilu, keringat bercampur darah. Murid-muridnya menunggu dan terlelap, menjadi saksi tangis penuh cinta. Getsemani, tempat sejarah bertahu. Sejam berlalu, namun abadi terpaut. Jika boleh, biarkan cawan ini berlalu, namun cinta lebih tinggi, janji tetap kukuh. Senyap berbicara tanpa suara, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Getsemani, tempat sejarah bertahu. Bidang multimedia.